Kalau kami umat Islam beda. Ditanya kami beda. Bentar. Enggak ada gitu, enggak ngapain ngomong kayak gitu tuh. Itulah Kekristenan kami. Apa itu kayak gitu ya? Ngapain gitu kayak gitu? Enggak, bukan kepandaian, tapi kalian bukan kepandaian, tapi lidah kalian bercabang, berkelit, berputar-putar. Jadi nggak usah ngapain kayak gitu-gitu coba. Itulah kami Kristen. Loh, memang menurut saya kan saya ngomong. Nggak masalah asal bisa dibuktikan. Saya tanya aku dan Bapak satu apa? Nggak dijawab. Iya, Saya tanya aku dan Bapak satu apa? Satu. Maka awal pertama adalah firman dan firman bersama saya. Saya katakan sesuai data, saya pakai data. Datanya Alkitab. Saya hafal ayat itu. Iya. Satu seperti itu. Tidak bisa mengikuti sesuai dengan maunya ini, Rifa. Saya sudah jawab. Ya bukan mau saya. Iya itu ya mau udah, firman Tuhan. Nah, saya jawab sesuai dengan firman Tuhan. Maka pada awal pertama adalah firman. Satu apa? Sesuai dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Jadi satu ya. Yang mana yang Allah? Yang mana Allah? Satu itu gini. Satu memangnya berat ternyata ngejelasin agama Kristen sendiri ya, langsung jadi depresi loh. Astagfirullah. Yang saya tanya itu, emang kenapa Tuhan berdoa? Tuhanmu kalau berdoa itu satu. apa Penjelasan ini? ini Umi ambil di dalam Yohanes 17 yang tentang doa Tuhan Yesus. Dan saya jelaskan saya tanya doa satu Tuhan Yesus apa? pun menyatakan. Iya, karena Yesus yang bilang. Apa? Woi, kamu ada apa? Kamu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelajar Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, izin. Kenapa open yang lain gak ada yang sehat ya? Ya, tahu Bang Haji. Bang Aku Uni tahu gak Uni berapa jam aku lab? Yang kaget ya? 16 jam 20 menit. Ya semalam, gambar rungkat nih. Gak ada telepon oten yang berbobot deh. Nggak apa-apa, itu tugas kita. Kalau ada oten yang berbobot, maka mereka bukan oten lagi, pasti mereka udah Islam. Masya Allah. Tadi malam jam 8 start di sini. Sampai sekarang belum terungkap. Ya habis ini saya mau makan habis ini nih. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi
Terkadang teman-teman Kristen kita, mereka itu percaya dengan doktrin tanpa mereka perlu cross check lagi dalilnya. Dengan alasan kami tidak menghafal. Sebenarnya nggak masalah kalian hafal atau enggak. Tapi setidaknya ketika kalian berbicara itu, kalian tahu pembicaraan kalian itu ada dasarnya. Kalau tidak ada, nanti kalian dianggap menipu, menyebarkan kabar hoax di sini nanti. Gitu. Kan siapa Bang Haji? Ya, siap, izin Uni. Ya, Pak Salom, selamat siang, Pak. Pak Salom, monitor Pak Salom. Ya, aduh, kok noise Pak Salom? Pak Salom, selamat siang. Enggak suaranya Pak Salam, biasanya ada suara Pak Salam. Nah, itu dia. Mungkin Pak Rudi dulu deh. Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi. Belum juga, Pak Rudi masih muter-muter jaringannya. Oh, masih loading ya. Bang Salam biasanya jaringan nggak apa ya, ngomong deh nih, kenapa nih dengan mic ini? Coba dicabut dulu Bang SP-nya Bang Salam. Buka SP-nya Pak. Noise dia Bang Haji. Ya Allah. Aku tadi pagi masuk jam berapa Bang Haji ya? HP ku panas tadi, berkali-kali aku dingin. Abang di jam berapa Bang Profil? Dari jam habis jam 2 kayaknya, jam 2 malam. Entah, Jam 2? lupa. Jam 2. Ini Pak Salam nyala tapi nggak ada suara nih. Ya Allah. Enggak deh. Mungkin jaringannya kali itu. Mungkin. Ya, untuk teman-teman Kristen di bawah yang mau berkenan berdiskusi santun, silakan ajukan multi. Kalau Anda sopan, insya Allah saya dan kawan-kawan Umi nanti menghargai Anda. Tapi kalau Anda tantrum ya mohon maaf. Turunin. Kita nggak mau membuang-buang energi, membuang kata-kata yang tidak apa ya, yang nggak berbobot deh. Itu yang sama Pak Fredrik tadi tuh, ini apa namanya, udah buang-buang waktu banyak itu tadi. Ya. Ini Bang Gak Alfi. masalah sebenarnya. Kadang-kadang kita juga butuh hiburan kan. Iya juga betul. Tapi yang penting tadi alhamdulillahnya nggak ada yang ini, nggak ada yang toxic lah. Yang penting nggak ada menghujat. Ya. Insya Allah betul. Kalau sudah mulai keluar kata-kata hujatan itu yang kita nggak mau kan. Mungkin dia nggak menghujat, mau dia muter-muter, mau dia lucuan nggak apa-apa, lucu-lucuan aja nggak apa-apa. Sebenarnya gini loh, aku malah berpikir gini, karena kan aku umurku udah 38 tahun nih, kalau ibarat kata tuh udah senja lah ya. Sananya aku meninggal nanti masih ada generasi kita yang nonton, wah ternyata jadi Oten tuh ternyata harus begini ya gitu. Jadi anak-anak muda nanti itu akan sadar, karena kalau kita lihat pola sejarah peradaban terkait tentang perbudakan itu kan baru disahkan tidak boleh lagi setelah lama baru terjadi sistem itu kan. Artinya ketika sistem itu terjadi masih tidak dipermasalahkan. Tapi kemudian sudah muncul peradaban dan mulai ini perbudakan itu ternyata tidak boleh, walaupun Islam sendiri mengikis sebenarnya perbudakan itu. Kemudian muncul sistem baru yaitu inkuisisi. 600 tahun lamanya orang itu menginkuisisi, mengatakan benar itu terjadi bahwa menghabisi nyawa orang yang dianggap bidat itu adalah sebuah kebenaran dalam agama. Bayangkan loh 600 tahun. Nah, baru dikatakan bahwa itu salah. Sama nanti menyembah anak manusia pada saat ini tuh mereka kayak benarkan. Nanti ketika sudah anak-anak kita sudah mulai tahu otaknya berfungsi, teknologi semakin canggih, orang akan semakin berpikir, masa Tuhan bisa mati? Nanti mereka dengar diskusi-diskusi kita yang ada di YouTube itu. Nanti ketika kita semua sudah meninggal, maka kita akan diputarkan terus, benar juga kata Unirifa ya, yang namanya Tuhan itu begini-begini. Maka kita targetnya bukan Otennya, karena Allah telah bisa jadi mereka adalah orang-orang yang telah dikunci pintu hatinya oleh Allah, dan memang mereka sudah ditetapkan tempatnya di neraka jahanam. Jadi generasi kita yang kita didik bahwa
ketika menjadi orang Islam itu perlu kekritisan, bertanya siapa, mengapa, di mana, bagaimana sumber atau apa yang disampaikan. Tapi ketika jadi Kristen, ya cukup iman saya. Contoh tadi, ya menurut saya Yesus itu Tuhan. Dasarnya mana? Ya saya nggak hafal ayatnya. Jadi akhirnya kita berbagi ilmu itu lintas zaman. Bukan cuman hari ini saya ngomong. Jadi kalau teman-teman pikir saya itu berbangga diri yang nonton 2000 3000, bukan itu yang menjadi kebanggaan. Tapi kebanggaan tersendiri adalah ketika kita meninggal dan di alam kubur, setidaknya suara kita masih ada yang mendengarkan. Amin. Amin. Bahwa Nabi Daud itu tidak pernah ngambil bini orang. Terbukti apa? Nabi Daud tidak pernah ngambil bini orang. Terbukti bahwa Tuhan tidak menghabisi nyawanya. Karena dalam hukum imamat pasal 20 nomor 10, yang mengambil bini orang harus dihukum mati. Tapi Nabi Daud tidak dihukum mati. Artinya Nabi Daud tidak pernah ngambil istri orang. Itu rasio. Lalu kok bisa berpikir begitu? Atau kalian akui Tuhan kalian itu pelin-pelan mengingkari hukumnya sendiri demi menyelamatkan nenek moyangnya? Kalau mereka bilang iya, berarti orang anak generasi kita akan bilang, wah gila juga nih Tuhan, gara-gara nenek moyangnya yang berzina dia nggak habisi. Maka anak-anak kita nanti, generasi kita 10, 20, 30 tahun yang akan datang, itu akan menyaksikan video-video kita berdebat dengan mereka ini. Seperti Gumasa yang mengakui Tuhannya itu banyak. Seperti Mikana yang mengatakan Bapak itu adalah Tuhan. Bapak itu Yesus sendiri. Ketika Bapak mati, Yesus mati. Yesus mati, Bapak mati. Yesus menyusu kepada Bunda Maria, Bapak juga ikut menyusu. Biarkan anak-anak kita yang mendengarkan ini nanti, generasi kita yang 10, 20, 30 tahun akan datang. Betul. Untuk mereka kita berdakwah begini, supaya membentengi mereka agar tidak kembali menyembah kepada makhluk. Begitu. Insyaallah. Ini lagi tukang fitnah, tukang hujat. Ini contoh Artata ini. Artata ini seorang wanita yang kalau dalam dunia sosial ini boleh dihukum sebagai emak-emak rempong nggak berdata. Menuduh orang lain menghujat dan memfitnah itu harus ada bukti-bukti loh. Tapi kalau tidak mampu membuktikan, namanya pencemaran nama baik. Saya kalau dalam ranah kaidah delik aduan, saya bisa laporkan si Artata ini nih. Karena tidak bisa menunjukkan bukti saya pernah menghujat, saya pernah memfitnah. Artinya dia mencemarkan nama saya. Ya saya tahu mukanya nih. Cuman karena saya seorang muslim ya kan, muslimah, ya saya nggak perlu laporkan dia lah. Mudah-mudahan dia belajar untuk menjadi manusia yang bisa membuktikan setiap omongan gitu. Amin. Ya. Amin. Kalau lapor saya coba, silakan lapor saya. Saya sudah dilaporkan kok. Bahkan saya kemarin ketemu penyidik. Ketika penyidik bertanya kepada saya, benarkah kamu menyamakan kelamin dengan Yesus, dengan Tritunggal? Betul, saya bilang begitu. Ya, apa alasannya? Baru saya jelaskan. Nah, jadi ketika kalian memotong-motong video saya, ya saya berhak untuk membela diri. Dan ketika saya tidak terbukti menista agama kalian, maka saya akan balik melaporkan kalian. Ya, masalahnya si Arta ini nggak perlu saya laporkan. Kenapa? Ya, memang gimana ya? Mudah-mudahan nanti dia kena batunya sendiri ketika nuduh-nuduh orang, terus lakinya dituduh orang nyopet, ternyata nggak pencopet, tapi dia dihabisi masa gitu. Ya, selamat siang beritanya. Ya, selamat siang. Pak Berita dari Kristen Pak ya? Ya. Oh iya, silakan Pak, silakan Pak. Aku gini, kenapa ya ini ya? Tadi aku pikir sempat nge-freeze, nggak bisa diapain. Temanya apa tema? Berat Tiga aku sih. kuasa kegelapan itu. Overheat biasanya itu Bang Haji. Ya, gimana Pak Berita? Silakan Pak Berita. Kalau kata orang Kristen diganggu kuasa kegelapan. Silakan Pak, silakan Pak. Pernyataan Yesus Kristus itu Tuhan ya. Maksud Anda apa Pak? Apa temanya apa? Yang saya tanya. Anda mau tema apa? Anda mau bahas tema apa? Saya mengimbangi saja. Yang paling Anda kuasai apa? Saya yang mengimbangi nanti, mengikuti Anda. Yohanes 10 ayat 30. Apa? Yohanes 10:30. Bang Taufik di mute dulu. Iya. Yohanes 10 ayat Suaranya 30. dus. Yohanes, Anda sedang membawa tema Yohanes 10 ini? Ya. Yohanes 10 nomor 30. 30. Sebenarnya bukan 30 sampai 40 saja, 41. Atau bisa juga keseluruhan kitab Yohanes, tapi poinnya saya mau angkat Yohanes 10 ayat 30. Tetapi itu berhubungan.
Oke, saya buka semuanya aja ya. Saya buka semuanya. Yohanes pasal 10 nomor 30. Saya cuman baca dari yang 30 sampai ke 40 10 ayat ya. Nah, aku dan Bapa satu. Ya, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari? Ya, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Theos dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Theos. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Theos? Jikalau mereka, dengarkan baik-baik ya, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Theos, sedang kitab suci tidak bisa dibatalkan, maka kepada siapa firman disampaikan mereka disebut Theos dalam kitab suci, kata Yesus. Ya, makanya kalau Yesus mengatakan aku adalah Theos, itu berdasarkan kitab suci. Di dalam kitab suci ternyata tertulis kepada siapa firman itu disampaikan maka dia adalah Theos. Itu menurut Yesus. Ya, nah, lalu dijawab di sini, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Theos? Karena aku telah berkata, aku anak Theos. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya padaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, coba diksi mana yang mau Anda jelaskan dari 10 ayat yang saya baca ini, dari mulai ayat 30 sampai 40, yang menegaskan bahwa dia adalah Theos, dan Theos seperti apa? Silahkan dijelaskan. Yohanes 10:30 dia menyatakan aku dan Bapa itu satu adanya. Saat Yesus mengatakan Satu apa? tunggu, saya mau menjelaskan sesuai dengan data yang ada. Ini data ayat-ayat yang ada. Aku dan Bapa satu adanya. Pada saat dia menyatakan aku dan Bapa satu adanya, orang Yahudi yang mendengar akan hal itu, mereka memerajam dia dengan batu. Kenapa orang Yahudi pada waktu itu memerajam Yesus dengan batu? Karena ternyata mereka ayat 33, lalu jawab orang Yahudi kepadanya, memang karena perbuatan yang baik tiada kami merajam engkau, hanya sebab menghujat Allah. Jadi pernyataan Yesus mengatakan aku dan Bapa pada saat itu, pandangan orang Yahudi itu menghujat Allah, karena pandangan orang Yahudi yang memegang tentang syarat Taurat dan syaratnya, maka jangankan menyatakan dirinya Allah, menyatakan saja menyebut Allah itu, jangan menyebut Allah dengan sembarangan, karena itu terkatut dalam 10 hukum Taurat, hukum Musa. Jadi mereka menjawab, bukan karena perbuatan baik yang engkau lakukan kemudian kami memerajam engkau, hanya sebab karena engkau menghujat Allah, dan lagi sebab engkau ini seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Jadi karena pernyataan Yesus aku dan Bapa satu adanya, sehingga mereka memerajam Yesus dengan batu. Sehingga Yesus pada akhirnya juga mengatakan dalam ayat 38 bahwa kalau kalian tidak percaya akan daku itu merujuk ke dalam Yohanes 10:30 tadi, aku dan Bapa adalah satu, maka percayalah akan perbuatan-perbuatan yang aku kerjakan. Perbuatannya yang Yesus kerjakan, ya kalau kita baca dalam kitab Injil, perbuatan Yesus kerjakan itu adalah perbuatan membangkitkan orang mati, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan setiap hukum yang ada dunia ini dapat misalnya hukum fisika, Tuhan bisa merubah air itu menjadi anggur. Hukum apa lagi? Tentang hal manusia dilahirkan, bagaimana Yesus tidak ada campur tangan seorang laki-laki. Jadi banyak perbuatan ajaib, Tuhan berjalan di atas air, dan perbuatan-perbuatan itu dapat menerangkan bahwa aku dan Bapa itu satu adanya. Kalau kalian tidak percaya akan perkataan Yesus aku dan Bapa satu adanya, karena dikatakan dia menghujat, maka percayalah akan apa yang Yesus kerjakan. Ya,
Gitu Mi. Udah. Udah. Jujur apa yang Anda jelaskan itu semua adalah penjelasan yang sudah ribuan kali saya dengarkan, yaitu doktrin Kristen, dan itu tidak masalah. Tapi saya di sini ingin membuka cakrawala berpikir umat manusia yang menonton kita agar nggak sia-sia beli kuota. Maka akan muncul pertanyaan begini dari penjelasan Anda itu. Satu, aku dan Bapak satu. Satu apa? Nanti jelaskan. Yang kedua, apakah Yesus ini betul-betul menghujat atau dituduh menghujat? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, Anda baca lagi ayat itu, jangan dipotong. Kata Yesus kepada mereka, kenapa Yesus mengaku sebagai Theos? Baca dalam ayat 34-nya. Saya tegaskan, baca di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Theos. Jikalau mereka, ingat, jikalau mereka, ini merujuk kepada jamak ya, mereka. Siapa mereka ini? Jikalau mereka, baca baik-baik ya, saya ulangi sekali lagi ya, jangan kepedean kalian ya, ngaku-ngaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, kecuali kalian akui Tuhan itu banyak. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Theos, Allah huruf kecil ya, Allah huruf kecil. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka di sini Yesus mengajarkan dalam kitab Taurat ada tertulis begitu, bahwa kepada siapa kitab suci itu disampaikan maka dia adalah Theos atau Elohim. Siapa salah satu contohnya? Musa. Musa adalah Elohim buat Fir'aun. Itu. Maka pertanyaan saya adalah, dalam kaidah ayat yang Anda bawa, 10 ayat ini yang kita tidak boleh penggal-penggal ini, jawab 3 pertanyaan saya ini dan gunakan literasi. 1, aku dan Bapak satu ini satu apa? Kedua, apakah menurut Anda Yesus itu betul-betul menghujat atau hanya tertuduh menghujat? Yang ketiga, ayat ke-34 tadi sudah menjelaskan, kepada siapa firman disampaikan maka mereka adalah Theos. Jadi nggak masalah kalau Yesus Theos, itu maksudnya adalah setara dengan para nabi-nabi yang adalah Elohim, karena malaikat juga Elohim. Jadi nggak ada masalah di situ kami. Tapi bukan pencipta langit dan bumi, ya, bukan. Itu dipahami itu. Kalau nggak paham ya bukan urusan saya. Gitu. Nah, silakan dijawab 3 pertanyaan ini. Ya, dengan baik dan benar, kalau bisa pakai literatur. Terima kasih. Tentang aku dan Bapak satu apa? Aku dan Bapak satu. Satu apa? Tentunya tentang aku dan Bapak satu ini tentunya kita harus merujuk kepada data. Data itulah firman Tuhan. Itu yang iya, paling satu betul menurut apa? saya. Dan pada saat dikatakan satu apa, maka Bang, satu apa? kembali di Yohanes 1 ayat 1. Waduh. Apa itu? Pada mulanya ada firman, firman bersama Allah, dan firman juga itu Allah. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Kita bahas. Kita bahas ya. Pada mulanya firman bersama Allah. Firman adalah. Umi ada 3 kan pertanyaan Umi. Saya jawab aja dulu satu-satu baru Umi bahas. Tapi gini Bang, masalahnya gini loh, ketika kalian menjawab itu, kan ada 3 pertanyaan saya tuh. Kita fokus satu pertanyaan dulu, karena satu pertanyaan penjelasan kalian menimbulkan 1000 pertanyaan baru. Begitu terus kalian. Itulah kekristenan kami, Bu. Nggak selesai makanya. Kalau kami umat Islam beda. Ditanya, kami beda. Bentar. Nggak ada gitu, nggak ada. Nggak ngapain ngomong kayak gitu tuh. Itulah kekristenan kami. Apa itu kayak gitu ya? Ngapain gitu kayak gitu? Nggak, bukan kepandaian, tapi kalian bukan kepandaian, tapi lidah kalian bercabang, berkelit, berputar-putar. Jadi nggak usah. Ngapain kayak gitu coba? Itulah kami Kristen. Loh, memang menurut saya kan saya ngomong. Nggak masalah, asal bisa dibuktikan. Saya tanya aku dan Bapak satu apa? Nggak dijawab. Saya tanya aku dan Bapak satu apa? Apa jawabannya? Jawaban kami sesuai data.
kami tidak akan menjawab di luar data Apa? kita. Kami sesuai data Apa Alkitab kami datanya? di dalam Yohanes 1 ayat 1. Iya, Kan maka ditanya, data apa? Satu apa? Itu saya tanya. Pada mulanya Satu adalah apa kalau gitu? firman. Satu apa? Satu firman. Dengar, pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman juga itulah Allah. Ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Dari situ bisa mengambil Jadi satu kesimpulan apa? bahwa firman itu satu. Sudah Ya, menjadi jadi satu manusia. apa? Satu dengan Bapa. Itu pernyataan Yesus, tidak sesuai data. Satu. Satu Kemudian pertanyaan yang Bapak dan Yesus kedua, satu apa? Satu apa? Iya, satu firman. Satu firman. bukan satu Satu apa, woi? satu di dalam itu data. Saya Contoh kayak selalu- gini nih, satu nusa, datanya satu dalam bangsa, Yohanes satu ayat keluarga. pertama, itu datanya. Kalau contoh, Yohanes 1 ayat 14 satu apa? itu datanya. Satu apa? Iya satu. Tunggu dulu, satu apa? Yohanes Satu satu. Yohanes. Satu. Oh ya udah, satu Yohanes Ya. berarti. Dengan teman-teman ya, Bapak dan Yesus itu satu apa? Satu Yohanes teman-teman ya. Yohanes 1 ayat 1 bunyinya gini. Jadi dengan teman-teman jawabannya ya. Suka mengunik kayak gini. Yohanes 1 ayat 1, maka pada awal pertama adalah firman dan firman Oh iya, diskusi sama saya nggak bisa dibodoh-bodohi saya. Itulah Saya nggak juga akan ikuti Allah. kalian. Tunggu, saya jelaskan dulu. Apa yang juga Umi Allah? bertanya, saya tugasnya hanya menjelaskan. Umi bertanya satu dalam Iya, apa? Saya yang saya tanya menjelaskan. Saya menjelaskan. Satu dalam Maka apa? pada awal pertama adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itulah juga Allah. Ayat 14, maka firman itulah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Pada saat mereka mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu poinnya apa? Gimana? Jadi kesimpulannya apa? Itu satu, tetap satu. Satu di dalam apa? Satu Apa? sesuai dengan Ya, satu apa? itu firman Tuhan tadi. Saya sudah baca tadi. Satu manusia? Tidak menyimak bahwa satu di dalam Menyimak? hakikat Bahkan saya satu. hafal ayat itu. Iya. Bahkan saya hafal ayat Iya, itu. hafal. Pertanyaannya satu apa? Itu Ini satu apa? satu. Maka awal pertama Ya, satu adalah firman apa? dan firman bersama-sama. Apa? Saya katakan sesuai data. Saya pakai data. Datanya Alkitab. Saya hafal menyatakan ayat demikian. itu, Boleh iya. menyatakan. Satu seperti itu tidak bisa Satunya mengikuti satu sesuai apa? dengan maunya ini Rifa. Saya sudah jawab. Ya bukan satu mau itu. saya. Iya itu Ya udah, mau satu firman Tuhan. apa? Oh, nah, saya jawab sesuai dengan firman Tuhan. Maka pada awal pertama adalah firman. Satu apa? Bersama dengan Allah dan firman itulah juga Allah. Jadi satu ya. Yang Sama mana seperti yang Allah? ditanya. Yang mana Allah? Satu itu gini. Satu memangnya Unirifa itu gini. punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Itu Unirifa ada 3. Kan cuma satu. Satu dalam seperti Unirifa. Sejak itu. kapan? Sejak kapan definisi bahwa satu roh itu satu pribadi, satu jiwa itu satu pribadi. Yang saya tanya itu Tuhanmu itu kan pribadi manusia. Ya, Bapak itu pribadi manusia bukan? bukan. Ya sudah. Satu pribadi kan itu. Berarti satu Ya. apa Yesus dengan bapakmu? Dengan bapaknya. Satu apa? Itu jawabannya udah di firman Tuhan tadi saya sudah jawab. Yohanes Apa? 1. Apa? Ini nyatakan. Oh, satu Yohanes ya. Udah bilang dong. Ya udah diam. Udah saya ngomong sekarang. Udah ya. Artinya menurut si beritakan ini teman-teman, Bapak dan Yesus satu itu satu apa? Satu Yohanes ya. Oke. Saya sudah jawab tentang pertanyaan Umi Rifa. Iya. Sudah. Ya udah diam dulu, saya mau ngomong. Udah saya mau mengajar dulu. Kesimpulannya Rifa. Udah. Coba saya ulangi lagi pertanyaannya. Ya. Yesus dan Bapak satu apa guys? Satu apa beritakan? Satu apa? Satu Baca apa? aja guys dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dibaca aja. Itu berhubungan dengan ayat 14. Orang berakal tahulah itu. Itu nih Rifa. Tes. Ya, 1 Yohanes itu maksudnya, Bang. Ya. Oh ya, 1 Yohanes nih, betul nih 1 Yohanes. Ah, betul. Oh, betul berarti. Ya, itulah Ya, akal. terima kasih ya. Itulah akal kita ya. Berarti Yesus dan Bapak satu apa teman-teman? 1 Yohanes. Satu Yohanes. Itu bukan, Bang. Oke, mungkin saya harus jelaskan dulu ya. Lanjut, Umi. Diam dulu, beritakan di mute dulu ya. Saya nggak ada urusan sama kamu dulu. Saya udah dapat jawaban kamu nih, ya kan? Artinya
Kan saya terima jawaban itu tuh. Nah, saya mau mengajak agar tidak rusak peradaban. Satu Yohanes. Ya. Jadi teman-teman, satu itu tetaplah angka. Ya teman-teman, satu itu tetaplah jumlah teman-teman. Nggak bisa dikatakan tidak, karena itu hukum metafisik. Itu aksioma, ya. Itu aksioma. Ngelek ya. Bentar aku ganti ini dulu, ganti dulu bentar. Iya, sedikit nge-lag tadi Uni. Sebelum dilanjut mungkin izin Bang Munzir, monitor Bang Munzir Lubis. Haji, saya iya, titip Bun. itu dong, titip YouTube Ya, saya dong, Iya Bunda. yang silakan. Bunda Mila Amerika, Siap. tolong di subscribe. Oh ya, ini teman-teman ikhwan fillah. YouTube Bunda Mila. Uni Rifa izin sebentar ya. Udah lanjut, ini Haji, lanjut. Ya teman-teman, buat yang di bawah bantu subscribe YouTube-nya Bunda Mila Amerika, ya. Lagi live sekarang itu. Jangan lupa 750. Nah, 763 mata memandang, bantu subscribe YouTube-nya Bunda Mila Amerika. Sekarang ke YouTube. Buka dengan perangkat Anda. Subscribe itu gratis. Insyaallah. Lanjut ya. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, kita itu kan butuh jawaban. Nah, kita juga tidak boleh memaksa. Jadi kalau teman kita mengatakan Yesus dan Bapa satu apa? Satu Yohanes, clear, ya. Jadi kita nggak usah bertele-tele lagi. Nah, kalau kita betul-betul membaca kitab sucinya orang Kristen menggunakan terjemahannya, teman-teman ingat ya, menggunakan terjemahan. Nah, mari kita lihat teman-teman, satu apa sebenarnya, ya. Aduh. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Ya. Jadi kalau saya ditanya, saya dan Nabi Muhammad itu satu. Satu dalam perbuatan dan pekerjaan. Maka itu rasional. Artinya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga saya lakukan. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad saya kerjakan. Nah, diksi satu ini teman-teman, kalau kita cari dalam kitab sucinya orang Kristen lagi, Yesus itu pernah berdoa, ya. Ya Bapa, jadikan mereka satu. Ya. Dalam Yohanes 17 nomor 21. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sejak kapan? Pada mulanya Lukas bersama Matius. Lukas adalah Matius. Ya. Padahal di sini dikatakan Yesus nih. Ya, kita baca nih, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Engkau di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Inilah yang dimaksud Aku di dalam Bapa, Bapa dalam Aku. Sama seperti Engkau. Nah, mari kita lihat dalam ayat Yohanes pasal 17 nomor 20-nya, teman-teman. Ya, ini dia nih, kalau kita baca kitab sucinya orang Kristen itu dengan penuh hikmah nih. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, nih di ayat selanjutnya dibaca, supaya mereka semua menjadi Yohanes 17 itu. satu. Satunya Yohanes seperti 17. apa? Ayat 5-nya Ya, Yohanes 17 20 nomor 21. Ya, saya selesaikan dulu yang 20. Masa belum selesai 20 21 udah suruh baca yang 25 nih, gimana orang Kristen suka cuma ayat ini? Sudah pindah di Yohanes. Bingung saya. Jadi saya baca. Tolong yang baca itu. Saya menunjukkan tentang satu. Yohanes 10:30 itu bicara tentang Aku dan Bapa satu. Saya spesifik bahas Aku dan Bapa satu. Artinya saya tidak lari dari konteks pembahasan Yohanes 10 nomor 30. Nggak kayak kalian lari. Saya membahas tentang kata satu, karena saya bertanya kepada Anda, jawabannya adalah 1 Yohanes.
Maka saya membuka cakrawala berpikir, untung saya belajar karena saya juga pernah mendengarkan Yesus berkata tentang definisi satu menurut Yesus. Bahkan satu menurut Paulus juga dijelaskan di sini. Nih, ya. Nih. Dengar nih. Tar. Saya itu berharap kalian tuh menjelaskan menurut penjelasan Paulus dan Yesus, tapi kalian nggak jelasin seperti malah 1 Yohanes, teman-teman. Nah, tetap dengar ya, 1. Saya bicara tentang Yohanes. Ingat, proposisi kita teman-teman, landasan pijakan diskusi kita adalah Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa satu, dan itu masih dalam masuk pertanyaan ke pertama yang belum selesai. Maka ternyata ketika kita cari tahu satu ini apa, maka ternyata kita bertemu dengan Yohanes pasal 17 nomor 21 dan 20 bahwa di situ Yeshua HaMashiach berdoa kepada Bapa. Apa doanya kepada Bapa? Ini doanya. Ya, doanya ini doanya nih, ya. Supaya di ayat 21-nya supaya mereka semua menjadi satu. Ya, sama. Jadi satunya seperti apa? Sama seperti Bapa dengan Yesus. Bapa di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa. Jadi si Yesus ini memohon kepada Bapa supaya sama kayak dia sama Bapa sama, dia juga minta murid-muridnya sama. Gitu. Artinya kalau aku dan Bapa satu, artinya Yesus adalah Tuhan, maka murid-murid Yesus juga Tuhan. Karena Yesus meminta supaya sama persis seperti Bapa dan Dia. Ini kita bahas lagi nih, yang ayat 21-nya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Aduh, banyak banget Tuhan kalian ini. Ya. Jadi kalau seandainya aku dan Bapa satu, artinya si aku adalah Bapa, maka ketika si mereka yang adalah murid Yesus satu dengan Yesus dan Bapa, maka mereka semua adalah Bapa. Ya. Pembahasan saya dengan belum lagi. Ntar dulu. Silahkan. Panjang sekali. Belum. Nah, makanya kalau menjelaskan itu pakai data biar panjang. Kalau cuma congortologi mah pendek karena nggak ada data. Ternyata kata Paulus, satu dengan Bapa itu adalah satu roh. Setiap manusia itu bisa satu dengan Bapa, nggak mesti jadi Tuhan. Dalilnya mana? 1 Korintus pasal ke-6 nomor 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kalau ditanya, Paulus, Yesus dan Bapa itu satu apa? Satu roh katanya. Jelas Paulus. Lah Anda, satu apa Yesus dan Bapa? 1 Yohanes. Kalau Paulus ditanya, Paulus, Bapa dan Yesus satu apa? Satu roh. Apa maksud satu roh itu? Karena dia telah mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka dia menjadi satu roh, satu ruhani, satu spirit, satu semangat, satu jalan, satu tujuan. Ini kalau ngomong. Karena roh itu artinya juga spirit, bukan cipirit, pneuma. Bukan berarti roh Bapa itu ada dalam diri kita, bukan. Nah, jadi kalau kalian menjelaskan menggunakan data begini, nggak sesat kalian. Balik kalian ke ajaran Yesus bahwa Tuhan itu cuma satu dan Dia adalah utusan. Ini ngejelasin pakai 1 Yohanes, ya iyalah nyembah firman kalian. Nah, pertanyaan saya terkait penjelasan Anda bahwa Yesus itu satu firman, apakah firman, semua firman adalah Theos? Silakan dijawab, karena itu konsekuensi dari penjelasan Anda tentang 1 Yohanes tadi. Pembahasan saya dengan Umi datanya dalam Yohanes 10 ayat 30. Itu mempunyai rangkaian cerita, tentunya tidak bisa dipisahkan. Dan ini sudah maju diskusi. Saya kalau diskusi itu nggak stagnan. Diskusi. Apa yang disangkal? Ya, apa yang disangkal? Dengar aja, ya. Mempunyai di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu menceritakan aku dan Bapa adalah satu. Itu tidak bisa putus dari konteks cerita yang ada.
kalau dihubungkan dengan Yohanes 17 ayat yang ke-20 21, maka itu bicara tentang doa Tuhan Yesus. Tetapi dengan dalam Yohanes 10 ayat 30 itu pernyataan Yesus kepada posisinya kepada orang Yahudi, karena waktu itu orang Yahudi bertanya tentang Mesias, tapi Yesus bukannya menjawab pertanyaan Yahudi yang menanyakan Yesus Mesias, tapi Yesus dengan berani menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Sehingga mereka melihat, orang Yahudi melihat Yesus itu menghujat karena menyatakan dia dan Bapa adalah satu. Kami mau melontari kamu dengan batu bukan karena perbuatan yang engkau lakukan, tetapi karena engkau menghujat Allah, karena kamu manusia menjadikan dirimu Allah. Dan dalam sangkalan Umi tentang Yohanes 17 itu bicara tentang doa Tuhan Yesus. Kalaupun kita merujuk dalam Yohanes 17, maka kita bisa melihat di dalam ayat kelima bunyi demikian. Dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku. Jadi kemuliaan itu memang sudah ada pada Yesus di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Jadi bicara tentang ketuhanan, Yesus itu nyata, memang Yesus itu Tuhan. Bahkan setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, Tuhan berkata, segala kuasa sudah diberikan oleh Bapa kepadaku, baik di surga atau di bumi. Bahkan pada akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan datang. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Kok malah khotbah ini? Ini bukan gereja. Lupa dia. Iya. Ini bukan gereja, brother. Iya, Ngapain ini? Kok malah khotbah? Bang, bukan gereja. Kita lagi bisa diskusi. menyatakan tentang keimanan Rifa, tentang keyakinan Alkitab kami. Saya meluruskan tentang Enggak. saya. Saya lagi enggak menyatakan keimanan. Saya lagi mengkritisi diskusi. Saya meluruskan tentang Loh, melurusin apa? Apa diksi saya yang kamu luruskan dari tadi yang kamu bantah yang mana? Diksinya itu bicara tentang doa. Yang mana? Bicara tentang doa yang mana? Bicara tentang doa. Menjadi satu dengan murid-murid, menjadi satu doa dan lain sebagainya. Bicara tentang doa yang mana ini? Wah, ya ampun nih kalau ngomong nih jelas. Bang, kalau ngomong tuh yang jelas aku tuh nggak cukup sabar loh. Udah. Yang mana ya? Yang mana terus? Kenapa? Yohanes 17 ini bicara tentang doa terus? Terus doa Yesus apa? Doa Yesus itu. Iya kan pembahasan. Iya doanya kita, apa? Pembahasan kita doanya doa apa? Yesus. Doa Yesus apa? Saya tahu, saya nggak mantah kalau itu Yesus lagi berdoa. Ya udah terus. Ya terus kenapa? Lah terus kamu pikir saya nggak tahu kalau dia berdoa apa? Saya tahu dia berdoa kok. Tuh masalahnya apa kalau dia berdoa? Dia berdoa apa? Doanya supaya jadikan orang lain satu. Makanya saya tanya. Kok malah depresi dia? Yang depresi itu ya. Hah? Kok jadi kayak gini? Berat ternyata ngejelasin agama Kristen sendiri ya, langsung jadi depresi loh. Astagfirullah. Yang saya tanya itu, emang kenapa Tuhan berdoa? Tuhanmu kalau berdoa itu satu. apa Penjelasan ini? ini ambil di dalam Yohanes 17 yang tentang doa Tuhan Yesus. Ya, kamu, dan saya jelaskan saya tanya doa satu Tuhan Yesus apa? pun menyatakan. Iya, karena Yesus yang bilang. Apa? Woi, kamu ada apa? Kamu kenapa? Kok malah ketawa sendiri? Geli dengan penjelasan sendiri gitu? Kok Apa dia sih? diri dia sendiri? Hah? Ada apa? Iya, kamu kenapa? Kamu kalau terguncang, ketawa sendiri dia, teriak, ngomong sendiri, nggak ngajak-ngajak gue ngomong. Dikira dia gereja kan? Nggak mampu menurut kamu kan? Kapasitas kamu mengatakan saya mampu nggak mampu itu apa? Coba kamu siapa? Karena saya sebagai orang Kristen yang punya Alkitab ini Rifa kan ini saya yang ada di dunia Kristen. Kamu yang punya kitab itu? Tunggu bentar. Ya, kamu punya kitab ini? Punya. Kamu punya? Oke. Berarti kamu pemilik Taurat? Ya. Saya punya Alkitab saya. Kamu pemilik punya. Taurat? Pada saat Umi menanyakan kamu pemilik Taurat itu sudah di luar konteks lagi. Sebentar dulu. Loh. Taurat itu kitab ini. Kan kitab ini ada Taurat di dalamnya. Taurat ini adalah milik Bani Yakub. Kok jadi milik kamu? Kok jadi punya kamu? Nggak tahu malu.
Yang ngerti itu kami kan yang Kristen, Universal kan Muslim. Iya. Kamu Kristen, kamu Kristen kan? Lebih tahu dari Ya saya, kan? tidak mungkin. Apa? Oh, gimana? Oh, jadi kamu pikir mengerti kitab Yahudi itu harus jadi Kristen gitu? Berarti orang Yahudi semua ini salah memahami kitab mereka. Harus jadi Kristen dulu mereka baru paham kitab Taurat gitu. Gimana? Orang Yahudi? Gitu. Gimana? Makanya kalau orang ngomong tuh dengerin pakai telinga, jangan pas orang ngomong kamu ikut ngomong. Mustahil dua indramu berfungsi sekaligus secara ini, berarti kamu hebat. Kalau telingamu bekerja sekaligus dengan mata, dengan hidung pada saat bersamaan ya. Makanya kalau orang ngomong kamu dengerin. Orang Yahudi Tidak, jawab aja. saya jawab. Jawab aja. Kamu nggak mau dengar, gimana kamu? Silakan Ini nggak dijawab, jawab. silakan Gimana saya mau dijawab. jawab? Kamu ngomong mulu. Ya, saya tadi justru yang bertanya ke kamu dan kamu tidak menjawab. Ketika kamu katakan kitab ini milik kamu, termasuk di dalamnya kitab Taurat, maka saya kaget. Hah? Taurat milik kamu? Setahu saya tertulis dalam kitab Taurat sendiri bahwa Taurat itu diberikan kepada Bani Yakub, bukan kepada Bani Kristen. Makanya saya orang-orang GR nih saya bingung nih. Saya paling lucu dengan orang-orang GR ya. Teman-teman perhatikan ya. Orang ini mengatakan bahwa kitab ini punya kami, punya Kristen. Hah? Kitab kalian yang bercampur itu, kalau PB kalian bilang punya kalian suka-suka mau yang gelap. Bentar dulu nih, saya udah lari topik nih teman-teman. Teman-teman terpaksa saya harus lari topik ya. Kenapa? Karena saya ingin tidak ada lagi orang yang menipu-nipu teman-teman ya. Mari kita lihat teman-teman dalil yang mengatakan bahwa Taurat itu untuk Bani Yakub. Saya kasih datanya teman-teman ya, biar kalian umat Islam tahu. Diam dulu. Saya lagi ngomong sama Islam. Saya kan lagi nggak ke kamu nih. Ya kamu di mute dulu. Iya di mute dulu. Terganggu saya. Iya itu. Saya giliran kamu ngomong panjang kali lebar saya nggak. Saya diam aja loh bahkan. Ya. Bentar. Kita kasih data. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku teman-teman, buka teman-teman Muslim, biar kalian nggak bisa dibohongin sama orang Kristen. Ketika orang Kristen bilang kitab ini milik kami, ya, maka teman-teman tolong buka Ulangan pasal 33 nomor 4 biar tahu ada orang-orang yang nipu-nipu kita. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ini nih udah hak paten nih guys, udah dikatakan nih. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Sekali lagi, suatu milik bagi jemaah Yakub. Saya tanya, kamu keturunan Bani Israel? Saya jelaskan ya. Enggak, saya enggak minta penjelasan. Ditanya, masa Saya cuma minta. Saya cuma bertanya. Ditanya, tapi nggak bisa jawab. Gimana? Oh, enggak mau. Saya mau kamu jawab, bukan jelasin. Jawaban itu adalah kamu jemaat Bani Israel enggak? Saya bertanyanya gini loh. Kalau saya minta gini, jelaskan kepada saya kenapa kamu mengklaim bahwa ini kitab kamu, baru kamu jelaskan. Pertanyaan saya kan bukan penjelasan. Pertanyaan saya adalah, di sini dikatakan Taurat itu milik jemaah Yakub. Nah, kamu keturunan Bani Israel enggak? Jemaahnya Yakub enggak? Pertanyaan penggiringan opini. Karena itu harus saya jelaskan. Karena ini iman kami. Ini kitab yang kami pakai. Saya bertanya sekali lagi. Kalau enggak ya udah di mute aja. Saya enggak butuh. Oh, saya enggak butuh. Nanti Ya sudah, nggak saya usah nggak butuh. nanya. Berarti Masa maksa-maksa mau jawab? Anda itu orang nggak Kristen bisa nih. diterima. Loh, Karena yang kamu saya ngerti tanya, sejarah yang saya kekristenan mau itu, dengarkan, ngerti bukan sejarah apa yang mau. kekristenan. Murid-murid Tuhan Oke, Yesus tunjukkan. itu Ayo, orang jelaskan Yahudi sejarah semua. kekristenan. Sejarah Kristen. Murid-murid Iya, Yesus iya. itu orang Yahudi. Oh, jelas murid Yesus orang Yahudi. Ya udah, memang betul. Terus masalahnya apa? Tanya. Bukan lagi mikrofon saya. Kamu yang saya tanya, emang kamu apa? Apa kaitan kamu dengan orang Yahudi? Kaitan kamu dengan orang Yahudi apa? Murid-murid Apa gini? Yesus itu adalah orang Yahudi pada masa itu. Pada masa itu Nah, terus Yahudi, ya. urusannya Mereka lah yang kamu siapa? memberitakan tentang Injil. Ya, kamu Dan siapa? Injil itu harus diberitakan bukan hanya saja untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang di luar Yahudi. Gua nggak Pergilah ngurusin segala kitab bangsa, PB. didiklah sekalian bangsa murid. Saya lagi Dan nggak itu ngurusin tidak PB. ada pada masa itu. Saya bicara Taurat. Tidak ada larangan dari orang Yahudi karena yang memegang tentang hukum Taurat. Dan Saya tanya, memegangkan kitab ini orang itu. agak lain nih otaknya nih. Itu. Yang saya tanya Torah. Torah. Kan nggak nyambung lu kan? Gua tanya Torah, lu bilang Injil lagi. Gua bilang Torah, lu ngerti? Gua nanya Torah.
Siapa di antara murid-murid Yesus yang mengajarkan Torah kepada di luar Bani Israel? Siapa kecuali Paulus? Pertanyaan Umi tadi, ini Ya, aneh nih orang. kitab kamu. Kita lagi Pertanyaan ngomongin Umi tadi, Taurat. pertanyaan Kamu tahu tidak, Emang statement kitab kamu kitab itu? kamu. Itu kan pertanyaan Umi. Kalau jadi Itu kan makanya kalau pertanyaan jadi Umi orang pertama, itu, belum selesai saya makanya jawab. Itu belum enggak selesai ada. saya Siapa jawab. bilang itu kita? Pertanyaan Umi belum selesai saya jawab, sudah mau masuk pertanyaan Kamu dari Macam tadi apa itu ini? sudahlah Diskusi panik, kayak ngomong apa ini? sembarangan, nggak pakai data, minta didengarkan, ya diskusi yang benar lah. Karena diskusi di sini anti pembodohan, Iya, penipuan karena nggak itu bisa di supaya sini. pembodohan tidak Penipuan ada. pertama Saya adalah menjelaskan teman-teman tentang perhatikan, kami. penipuan Umi pertama. mau menjelaskan tentang Diam, biar saya tunjukkan penipuan kamu. Saya nggak minta penjelasan iman kamu, kok ini lucu nih orang Kristen ini loh. Saya nggak minta penjelasan Itu iman apa yang kamu ini? dari tadi, Kamu ini bertanya, lucu saya nih orang jelaskan. Kristen ini, serius kok maksa-maksa sih. kenapa iman kami. Saya tidak minta Ada kitab kamu menjelaskan Taurat. iman kamu. Saya tanya Karena- tentang kitab. Enggak ada saya bilang begitu. Kenapa Saya dari tidak Tuhan tanya itu orang kenapa Yahudi di kitab semua pada banyak masa kitab Taurat. awal Makanya kamu Kekristenan jangan itu nambah-nambahin. Yahudi, banyak. Sejak Nanti kapan orang saya Yahudi dan tanya? Yahudi datang keselamatan Yang saya kepada segala bangsa. tanya itu kamu Yahudi bukan? Kamu Yahudi enggak? Kamu Yahudi enggak? Keselamatan Kamu Yahudi? Itu di bawah Saya kitab tanya kamu Yahudi dibawa bukan? sebagai bayang-bayang perkara yang akan datang. Yang Itu. saya tanya, Tapi Umi nggak ngerti kan sejarah, Umi nggak tahu. kamu tentang makanya hal kalau itu. jadi Jadi kalau diskusi itulah, Umi kan nggak agak ngerti masuk, sejarah. Emang kamu tahu kami. sejarah? Emang kamu tahu sejarah? Wah. Emang kamu tahu sejarah? Udah, Memang kamu cuma tahu dikit-dikit sejarah? Tahu. Emang kamu tahu sejarah? Umi yang tahu segalanya. Yaudah, jelaskan kepada saya sejarahnya bahwa orang-orang Yahudi mengajarkan Taurat di luar bangsanya. Coba sejarah itu di mana tertulis? Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi salah satunya itu murid Tuhan. Murid Tuhan bukan salah satu, tapi banyak orang Yahudi, bahkan imam-imam ahli Taurat yang bertobat. Siapa nama Ada murid Petrus, Tuhanmu? ada Siapa Petrus, ada nama Yohanes, murid Tuhanmu yang ada ngajarin Taurat? Matius, itu Siapa? murid Tuhan. Ada Taurat. udah. Ahli Taurat. Udah satu aja. Saya kasih bonus. Apa ini? Ya, sejak kapan Yohanes mengajarkan Torah kepada orang di luar Israel? Sejarahnya mana? Sejak pertemuan di Yerusalem, di situ ada pembicaraan rasul-rasul. Itu di dalam kisah Di mana? rasul. Di mana Bisa ayat? Dibaca kisah rasul 9. Ya, di mana ayat? 12 bisa dibaca aja. Di mana? Di mana? Di mana? Pertemuan. Di mana ayatnya? Di mana? Di mana ada murid-murid Yesus mengajarkan Torah kepada orang di luar Israel? Tunjuk. Biar kita tahu ada yang mengingkari perkataan Yesus, teman-teman ya. Tunjuk. Karena ternyata teman-teman, kalau kita lihat, Paulus sendiri mengklaim hanya dialah satu-satunya murid yang dipilih Yesus menurut dia loh ya, yang mengajarkan Injil di luar Bani Israel. Sementara Petrus untuk orang bersunat alias Bani Israel. Jangan nipu kau, aku tahu ayat Umi itu. tahu ya. ayat itu, tapi Nih, Umi nggak ngerti. Kau baca ayat Kali ini. Saya jelaskan. Saya mau sibuk, sorry, saya mau keluar. otakku nggak bisa Saya mau seperti turun otakmu. dulu. Ya, makasih. Aku bukan orang yang suka seperti otakmu. Memperbodoh kami itu nggak bisa di Komal Islam. Masa kami harus seperti kalian otaknya muter-muter Umi tafsir. nggak ngerti, Satu apa Umi Yesus nggak dan Bapa? ngerti, Satu Umi nggak Yohanes. ngerti. Umi nggak ngerti tentang perkembangan kekristenan. Saya tidak akan Umi mau nggak mengerti kalau tentang jadi seperti kalian bagaimana baru dikatakan Petrus mengerti. Saya melayani paham. orang kafir. Yaudah, saya tanya sama kamu. Tahun berapa ada konsili Konstantinopel? Itu Coba, tahun Umi berapa? nggak ngerti tentang hal-hal yang demikian. Udahlah. Ya, makasih. Saya tanya, diskusi seperti konsili Efesus dilakukan setelah konsili apa? Dan sebagainya. Udahlah, capek saya. Ya, makasih. Kelihatan kan? Makanya ternyata cuma klaim doang, ngaku-ngaku ngerti, tahu-tahu pas ditanya dikonfirmasi nggak bisa jawab. Kamu bilang saya nggak ngerti perkembangan Kristen deh. Bahkan kalau mau ngejelasin tentang mula-mula agamamu itu saya bisa loh, di luar kepala. Tapi nggak perlu saya menyombongkan diri dengan begitu, karena saya tidak sedang ingin menghinakan kalian. Saya ingin melihat kalian tuh jujur atau enggak. Kamu bilang satunya Yesus itu dan Bapa satu Yohanes. Giliran ditanya, Uni nggak ngerti. Ngejelasin tak kemana kok malah yang saya tanya. Ketika kalian mengaku, mengklaim, ini klaim loh ya, ini penipuan besar loh. Kitab itu punya saya. Kitab itu punya orang Kristen, maka harus ada penegasan. Oke, kita lihat. Kalau kitab Torah dikatakan punya orang Kristen, maka harus kalian langkahi dulu kitab Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Artinya penegasan Ulangan 33 ayat 4 dikatakan bahwa Taurat itu milik Bani Yakub, bukan Bani Karesteng. Satu. Yang kedua,
kami kan murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Betul, oke. Terus masalahnya apa? Kan mereka menginjili. Yang saya tanya bukan Injil tapi Torah. Torah. Kalau kalian bilang Injil itu punya kami, ya monggo lah. Suka-suka bapak moyang kalian lah, walaupun aku nggak sepakat. Karena tetap saja Injil itu bahasa yang muncul di Al-Quran. Kitab kalian tuh Evangelion. Kenapa nggak pede pakai Evangelion? Pakai diksi-diksi musta'ribah dalam Al-Quran, Injil, nggak tahu malu. Jangan nyamain lah, punya identitas sendiri biar nggak terjadi perdebatan dan penistaan agama. Ya, ngaku-ngaku kitab itu punya kami. Ditanya kamu orang Yahudi atau bukan, malah ini nggak ngerti, panas, mancret. Kalau nggak cukup ilmu menjelaskan kepada saya itu, jangan naik lah. Dulu, mending bertanya aja. Gitu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Bang Agus, Nois, Bang. Ya, ditanya apa? Jawab, turunkan aja Bang Agus ini, Bang Nois, kalau enggak. Nah, satu apakah Yesus dan Bapa? Satu Yohanes. Kita mendapat jawaban dari Yesus sendiri bahwa yang dimaksud satu, Bapa dan Yesus satu itu artinya adalah satu dalam pekerjaan. Karena Yesus juga meminta murid-muridnya sama. Itu loh, itu kan tentang berdoa lah. Emang Yesus berdoa di situ, minta supaya murid-muridnya jadi satu sama seperti dia, dan satu ini satu. Unirifa dan suaminya satu apa? Satu cinta, satu kasih, satu sayang. Nah, bisa. Unirifa dan anaknya satu apa? Satu keluarga. Unirifa dan Bunda Mila satu apa? Satu bangsa, satu negara misalnya, atau satu gender, satu sama-sama wanita, atau satu misi, satu visi, gitu kan jelas. Ini satu apa bapaknya dan anaknya? Satu Yohanes. Baru ini aku dapat jawaban, satu Yohanes. Ya Bang Agus. Halo Bang Agus. Berisik host, turunkan aja host kalau berisik host. Saya nggak bisa naikkan orang host, moderator host, ya. Gitu. Mungkin itulah yang perlu kalian pelajari. Yang perlu kalian pelajarin itu adalah bagaimana cara menyerap dan mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba itu dulu. Sebelum umat Kristen panjang kali lebar menjelaskan tentang teologi, coba belajar dulu memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biar nggak kemana-mana kalian ajak kami ya. Begitu. Lapar saya jadinya. Makan aku dulu. Baiklah kalau begitu. Oke teman-teman, aku mau makan dulu ya. Bunda Mila, saya mau makan dulu ya. Udah telat waktu makan sebenarnya. Harusnya itu dari tadi sekitar 2 jam yang lalu. Baik teman-teman ya, intinya kita anti pembodohan, anti penipuan, anti kabar hoax, anti asumsi liar tak berdasar. Asumsi itu dibenarkan kalau seandainya sudah disclaim dulu. Teman-teman tetap hargai asumsi orang lain dengan cara disclaim begini. Asumsi kami beriman bahwa gini-gini. Ah, itu dikunci. Maka itu tidak perlu kita debat karena itu berupa imani saja. Ya. Kita tidak boleh juga untuk kamu bodoh gini-gini. Udahlah, biarkan sajalah. Ya, karena memang diizinkan kok di Indonesia ini mereka beriman begitu. Maka kalau mereka mengatakan kitab ini punya kami, nah, jangan pede dulu gitu. Uni, Ya. bentar Uni. Aji mana Aji? Iya Bunda. Nih, apa namanya, saya mau tanya sedikit. Ini saya mau ngasih sesuatu dulu. Tapi saya pengen Aji yang rekam layar. Aji, lagi monitor nggak? Buka makan. Boleh. Bikinin saya rekaman layar ya. Ini dakwahnya Uni Rifa ini bagus banget dari tadi saya dengerin. Oh, yang sekarang ini. Cuma sekarang saya mau ngasih tanda terima kasih saya. Ini aja saya yang rekam layar nih Bunda. Biar saya nanti yang posting ke TikTok saya nanti nih. Terus saya rekam layar nih. Namanya saya di tag ya Beni. Saya nggak kuat. siap, aman. Nggak kuat. Bentar dulu, saya rekam dulu. Ya saya Ya, ini. Uni ya.
Siap, saya rekam layar. Oke, siap Bun. Nah, bentar buat Aji juga nih. Dia kan host, masa kita numpang di sini berapa puluh jam saya di sini. Aduh. Itu Bunda ngirim ke Bunda sendiri tuh. Iya, tuh lihat tuh Bunda yang bertambah 2,26 tuh. Kok jadi gini? Soalnya saya pakai telepon Salah kirim. dulu. Karena yang saya yang Iya, besar nggak itu apa-apa Bun. kan ditombak. Jadi saya mau nggak mau harus pakai telepon lain. Iya. Kok kayak gitu sih? Nggak apa-apa, yang di Bunda itu balikin aja ke Bang Aji dulu. Jadi yang dari Bunda yang ini Nggak usah, balikin nggak lagi usah, ke Bang Bang. Aji. Halo, assalamualaikum. Sama aja. Oh. Ya, Waalaikumsalam. Ntar nih aku udah Ini- rekam soalnya nih. Bentar Bang Ustaz, bentar Mbak Bunda. Bentar dulu, ini mau rekam. Siap, Aku siap. soalnya mau makan soalnya. Ini ke Uniripa. Emang saya kadang-kadang suka salah, heran. Uniripa. Nah sekarang Kadang kayak kita kepencetnya itu salah pencet. Hati-hati jangan ke Oten aja, ini sekarang Bun. ke Uniripa udah kan. Ya aku juga baru tahu kalau kita bisa kirim gift sendiri kita ya guys. Syukran Bunda, Masya Allah. Nah, Masya Allah, baru lelenya Murah tuh. rezeki, Bunda. Masya Allah, Allahu Akbar. terima kasih Allahu Bunda Akbar. Mila. Ya, terus saya tetap rekam dulu, ya, terus dulu. Nah Uni, saya mau ada pertanyaan. Terima kasih. Menurut- Ya siap. Belum dulu, bentar saya sampaikan dulu nih ucapan terima kasihnya nih ya. Terima kasih buat Bunda Mila, salah satu supporter pendiskusi lintas agama, salah satu spender juga, donatur kalau istilahnya ya, kalau dalam istilah anak-anak TikTok itu sultan-sultan TikTok gitu ya. Karena beliau seringkali lempar-lempar lele teman-teman ya untuk mensupport para apologet agar semakin bersemangat ketika berdiskusi di ruang dialektika, dan itu adalah apresiasi dan itu hak beliau. Dan dalam Islam apakah kita Allahu boleh Akbar, menerima Masya Allah, Bunda, apresiasi? syukran, Masya Allah, syukran. itu boleh teman-teman. Tidak ada pengharaman menerima pemberian orang lain kecuali kita itu nabi. Kalau nabi memang ada pengharaman menerima zakat ya, karena beliau adalah nabi. Sementara kita sebagai umat Islam diberi hadiah, diberi zakat, diberi. Kalau zakat itu harus ada syarat teman-teman ya. Tapi kalau sedekah atau support itu tergantung orang yang memberi. Terima kasih banyak buat Bunda Mila yang ada di Amerika. Semoga YouTube-nya, nama YouTube channel YouTube-nya apa Amerika, tadi? ya. Bunda Mila. Bunda Mila Amerika, semoga sehat selalu, dimudahkan dalam siar Islam juga, menyebarkan apa-apa yang telah kami sampaikan juga di sini, dan kontribusi untuk yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat Amin. buat kami juga ya Bunda Mila, bermanfaat buat kami ketika kami Amin. menyampaikan kembali apa yang harus kami sampaikan. Silakan Bunda Mila, pertanyaannya. Terima kasih banget nih, guru-guru tuh benar-benar sambil menyimak, sambil menyelam, sambil menimba ilmu dari Unirifa, dari Guru Zuma, dan dari guru-guru yang lain. Saya benar-benar ilmu yang bermanfaat belum tentu kita dapat di sekolah. Benar nggak gitu? Nah, Benar, Bunda, benar, Masya Allah. satu pertanyaan saya, menurut Unirifa, saya kan kalau naik, saya pasti ada tujuan kan selain mendengarkan apa Unirifa dan lain-lain. Saya kan selalu minta follower. Memang ada tujuan tertentu supaya saya juga suatu saat saya bisa berdakwah di komal saya sendiri, dan YouTube saya mungkin insya Allah sampai ke Amerika dan lain-lain. Menurut Unirifa, kira-kira mengganggu nggak yang saya lakuin sekarang ini? Enggak, Bunda. Enggak. Saya minta Unirifa. Ya, kalau saya pribadi saya pribadi nih, siapapun yang naik ke Komal, kalau misalkannya membutuhkan followers dengan niat ingin membuka Komal juga atau berdakwah juga atau mensiarkan apa yang harus disiarkan di luar sana, Betul. justru kita harus support rame-rame. Kenapa? Karena kalau kita bersinergi di seluruh dunia itu lebih bagus. Contoh, ada nanti orang-orang yang tinggal di Spanyol yang kemudian mensiarkan bagaimana perkembangan Islam di sana, dan kalau perlu kita support bersama, kita follow bersama, jadi kita tahu perkembangannya, sama seperti Bunda Mila di Amerika. Nah, kemudian Bunda Mila tujuan meminta follower itu kan, kata Bunda Mila kan betul-betul ingin mensiarkan kembali apa yang ada di Amerika, Los Angeles tentang Islam. Artinya kan ini kan informasi yang
Contoh kita selama ini kan disajikan sama Oten, di Amerika orang Islam itu dihargai, diinin. Apakah betul? Nanti Bunda Mila yang jadi reporter langsung bahwa ternyata tidak boleh pakai jilbab di satu tempat, ini masjid nggak boleh didirikan, atau sekarang masjid boleh loh di sini, ini boleh loh begini. Artinya kita dapat informasi validasi dari orang yang tinggal di sana. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau Bunda Mila meminta follower itu nggak masalah dan tidak mengganggu. Sito juga nggak tiap kami ngomong dipotong terus ini kan, kecuali pas saya lagi pemaparan materi nih, pas lagi enak mau hantam Oten akan nggak gitu. Begitu kurang lebihnya. Dan berjuang itu banyak Bunda metodenya. Satu dengan ilmu, yang kedua dengan harta, dan yang terbaik berjuang dan berdakwah adalah dengan akhlak. Dan kita sedang berupaya untuk itu Teman-teman, semuanya gitu. Oh ya, by the way Bunda Mila sama Aji belum saya udah dapat lelenya, saya kebagian cuma juga ngingetin. walaupun saya nggak dikasih langsung, tapi dari situ dapat juga teman-teman. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya. Saya bisa. Karena apa? Begitu, Uni Rifan, ya. Saya ngasih kalau uang saya pribadi sebatas zakat terbatas. Insya Allah kalau YouTube saya besar, saya bisa berbagi lebih. Mungkin ke netizen juga, itu tujuan saya. Jadi Siap. siapapun saudara kita yang membutuhkan, insya Allah kalau saya bisa bantu, saya bantu. Amin. Karena itu juga kan uang dari masyarakat, kembali lagi saya kembalikan ke masyarakat. Itu niat saya memang. Allahu Akbar. Terima kasih Uni Rifa, Siap. narasinya, tausiahnya. Sama-sama. Saya benar-benar berterima kasih. Sama-sama Bunda Mila. Hati yang paling dalam ya. Oke, saya upload di akun yang ini aja, di Unirifa 10 ini lagi ya. Saya posting di TikTok Unirifa 10 ini. Nanti Bunda Mila tonton. Baik. Itu teman-teman ya. Saya matikan ininya 6 menit, dapat 6 menit ya. Nah, jadi teman-teman ada tadi malam, berapa malam ya, malam kemarin atau kapan itu, saya melihat satu akun, satu komal khusus untuk membicarakan para apologet ya. Mereka menceritakan bahwa si apologet ini aibnya ini, apologet itu aibnya itu, apologet ini aibnya itu ya. Jadi si A itu bisanya bicara agama tapi aibnya banyak. Dia nyebar-nyebarin fotonya, dia gini. Jadi saya berpikir begini, saya pernah baca satu hadis teman-teman, mohon maaf ya, saya pernah baca satu riwayat hadis bahwa suatu saat agama Allah itu akan dibela justru orang-orang yang bahkan mereka itu pernah bermaksiat. Nah, dan itu membuat dada saya langsung begini. Ternyata dengan kejadian ini justru kita membuktikan Tuhan kita itu Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa even kalian adalah seorang ulama, ahli ibadah sekalipun, belum tentu mampu membela agama Allah. Tapi ternyata kalian pemaksiat sekalipun, kalau memang kalian yang memilih maka kalian dimampukan membela agama Allah. Saya ada itu hadisnya. Bentar saya bukakan dalilnya dulu ya. Ini saya bukakan hadisnya. Sengaja bicara begitu nih. Iya. Ada satu komal. Si peci merah. Iya, itu agak lain. Bunda Mila, yang penting Bunda sehat Bunda lah. Ya. Amin. Murah rezekinya. Ya, Bunda juga sehat-sehat. Nah, jadi mana ya, saya Jangan disebutkan ada, pokoknya namanya saya teman-teman di bawah. Jangan saya sebutkan pernah baca namanya. pokoknya. Yang tahu saja udah cukup itu. Ya, saya nanti saya carikan hadisnya teman-teman. Kemarin saya sudah temukan ya. Mohon maaf nih, saya belum sampai temukan karena saya betul-betul, dan itu membuat dada saya bergetar. Artinya begini ya, bahwa ternyata kalau kita membuka aib manusia, teman-teman, percayalah setiap manusia itu pasti ada aibnya ya. Kalau para al-anbiya, mereka itu tidak punya aib dalam arti mereka mereka itu berkhianat kepada Allah. Tapi para al-anbiya sendiri ketika di hari huru-hara yaumil hisab itu mereka berkata, jangan kepada saya pernah begini, pernah begitu. Allah saya sedang murka, dan ini murka yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi setelah ini. Maka di situ para al-anbiya mengatakan bahwa kami sendiri pun melanggar Allah, tapi mereka tidak jatuh ke dalam konteks dosa karena mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Jadi namanya manusia itu memang punya natur berdosa, tapi justru disitulah Allah menunjukkan ketika kita berdosa itu kita ngapain. Nah, kalau orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi itu adalah mereka polisi amal. Mereka adalah orang-orang yang menurut mereka ketika mereka mendengarkan tausiah itu pastikan orangnya tidak pernah berdosa seumur hidup. Nah, itu sulit tuh teman-teman.
Sulit itu begitu tuh. Nah, di zaman sekarang ini teman-teman, saya sendiri, saya ini bukan orang yang ustazah ulama, bukan. Tapi saya pendebat. Mau saya pesundal sekalipun, kalau saya bisa mendebat orang lain, saya debat aja. Apalagi ketika saya bawa literasi yang jelas gitu. Nah, ini yang disebut dengan apa, hak kita. Betul nih, karena Apapun dosa kita, katakan teman-teman. gini, Apapun jangan dosa siapa yang kalian. menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikannya dia. Ya, jadi apa yang kalian lakukan? Kalian tuh manusia. Kalian punya setan mengalir dalam diri kita. Tetapi mentang-mentang berdosa, jangan berhenti bicara benar, guys. Karena Allah membolak-balikan diri hambanya. Gitu. Ya. Kalau menurut mereka itu kan, kalau sudah kita berdosa, kita diam-diam baik. Ngelihat Nabi kita dihujat, kita harus diam karena aku nggak berhak membela Nabi aku berdosa. Gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang saya anggap sebagai wallahu a'lam bishawab ya. Ngapain saya mengatakan? Kenapa? Untuk apa gunanya kita mengatakan saya nggak pernah lo kayak gini, saya nggak pernah lo kayak gitu? Itu aibmu ditutup sama Allah, kau aja harusnya bersyukur aibmu ditutup. Seandainya aibmu dibuka, mungkin nggak sanggup kau kayak B2, kau menunduk kau ke bawah mungkin kepalamu ya. Bukhari 3062 ya. Ya, ini ada tamu. Siapa dulu Bang Haji? Mungkin Bunda Mila ada lagi yang disampaikan Bang setelah itu Musa ke Bang Musta ini. Wahid. Selamat Ya. siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya bicarakan karena saya rasa sebagai seorang yang seiman dengan kawan-kawan yang ada di sini, terutama buat Uniripa nih, terima kasih banyak karena sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Teruslah berdakwah dan insya Allah saya doakan semoga Allah melindungi kalian semua yang berjuang di jalan Allah, terutama di jalan yang benar ini. Itu saja yang saya sampaikan. Udah lama saya pengen masuk sebenarnya. Saya terus terang saja sudah mengikuti dah lama sekali ini semuanya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian yang luar biasa ini yang benar-benar menerangkan tentang Islam secara kafah, secara benar-benar, semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin, amin Allah. Itu aja yang saya sampaikan. Amin, amin. Ya, terima kasih Bang. Ya, Aku juga mau makan lapar. Tugas apologet ini berat ya. Selain selain memang harus menggali ilmu, udah gitu kena hujat lagi kan, banyak cemooh dan lain-lain, itu beban juga loh. Banyak yang nggak kuat kan, akhirnya mundur gitu. Nah, saya lihat ini Rifa dan lain-lain ini kan udah cukup lama ya, walaupun saya baru gabung, tapi kan desas-desusnya kan ada. Itu yang bikin saya salut tuh. Itu harus mental baja, itu nggak gampang setiap hari ngadepin hotel. Hampir setiap hari kan. Ya, karena kalau saya pribadi gini Bunda ya. Kalau saya gini, saya dibilang dihamili Ustadz Wafi itu pernah, dibilang menggugurkan kandungan pernah, dibilang hamil di luar nikah pernah, dibilang melakukan apa-apa tuh pernah, itu pernah semua. Tapi saya bilang begini ya, Nabi saya saja yang mulia di langit, di bumi dan di seluruh alam itu dituduh apa? Ngambil istri orang. Nabi saya dituduh pedo. Loh, ngapain saya lebih baik membela kehormatan Nabi saya daripada membela saya dituduh nyundal aja. Ini loh, andai pun gua ngenyundal, saya nggak akan pernah berhenti bicara tentang agama saya kok. Walaupun saya pernah seandainya memang saya adalah seorang pesundal, emang saya akan berhenti bicara agama saya? Enggak. Apalagi saya tahu kenapa, nggak ada urusan. Apalagi saya nggak pernah bersundal, apalagi saya nggak pernah dihamili. Saya dituduh dipakai Bang Zuma di Masjid Kuba, si Rifa kata si apa itu, si Rifa dipakai si Kores gantian sama si Zuma tuh di Masjid Kuba katanya, ya kan? Apa saya harus nangis? Ngapain malah ketawa? Yang benar-benar ini kuat ya. Allah itu si bergodok itu ngomong di konten itu. Loh, saya dituduh penghujat yang dilapor polisi saya kemarin ke penyidik aja saya ketawa-ketawa ngejawabnya. Jadi siapa menurut ibu yang korbannya? Saya lah, saya bilangnya ngapain? Karena gini, kalau kita dikatain bodoh bukan berarti kita bodoh beneran, tapi kan kita dituduh bodoh gitu. Allah kita aja dihujat mereka gitu loh.
Jadi mungkin saya yang delay teman-teman ya. Jadi intinya gitu Bunda. Karena berjuang itu dikatakan berjuang ketika memang ada tekanannya. Kalau nggak ada tekanan berarti bukan berjuang itu namanya. Itu kenapa belajar itu sangat mulia di hadapan Allah, karena ternyata belajar itu penuh tekanan. Kita ditanya, kita dipaksa dosen untuk begini begitu, menghafal ini menghafal itu. Kalau tidak ada tekanan berarti bukan ujian itu. Berarti bukan ujian itu sama sekali itu. Tapi kita ngaku ujian tapi tidak tertekan, ya aneh. Kalau rasa takut, siapa sih yang punya rasa takut tuh? Hanya orang Kristen aja takut. Tapi apakah takut itu kita perturutkan? Tidak. Hawa nafsu nggak perlu diperturutkan. Amarah, siapa sih yang nggak marah? Siapa yang nggak marah? Kalian pikir, teman-teman semua pikir saya nggak marah besar kepada ada beberapa orang Islam. Dan kalian tahu tidak? Ada orang Islam yang bahkan mengaku Islam sendiri mengatakan itu perempuan tukang PCS. Ya, tapi bicara agama depan publik, kelakuannya kayak setan. Itu orang Islam sendiri loh. Dan telinga saya sendiri yang mendengarkan itu. Allah izinkan saya mendengarkan lisan beliau bicara begitu. Terus saya harus gimana? Harus nangis. Lah, saya hadir bukan untuk meyakinkan dia kok. Saya hadir nggak mewakili dia kok. Saya nggak kenal dia kok. Apakah saya karena publik ini menyenangkan hati dia? Tidak. Seandainya habis bersundal malam ini besok saya bicara agama, itu hak saya kok. Orang percaya silakan, nggak percaya silakan. Ngapain itu si tukang PCS itu ngomong agama depan publik? Wallah dia muslimah. Dia mengaku muslimah. Dan bahkan teman-teman tahu nggak? Yang bahkan ingin menghancurkan nama saya sendiri itu orang Islam. Orang Kristen itu cuma dapat kebagian, tangan mereka cuma digunakan. Asal kalian tahu. Jadi bukan orang Kristen guys. Orang Kristen itu cuma mendapatkan ininya aja, remahannya aja. Yang sejatinya ingin merusak nama saya itu orang Islam sendiri. Yang ingin menghentikan perjalanan saya itu orang Islam sendiri. Tuhannya sama dengan saya, syahadatnya sama, nabinya sama. Bahkan orang yang sama yang percaya bahwa ketika membicarakan aib orang lain itu sama seperti memakan daging saudara sendiri. Dia percaya kok dengan itu. Tapi dia juga lah yang mengatakan kepada orang-orang bahwa si Rifa itu begini begitu. Lalu kenapa kita harus bersedih dengan hal itu? Bukankah ada hadis juga yang mengatakan di antara sahabat Rasulullah ada namanya munafik. Nenek Khalif udah Uni jangan ngomong sama muslim. Enggak, ini harus diomongin. Enggak bisa, enggak diomongin, harus diomongin. Jadi jangan kalian tuh tuduh oten aja terus memfitnah. Mentang-mentang kita sesama muslim terus kita nggak boleh ceritakan bahwa orang Islam ini juga tidak semuanya benar. Mau kita bilang semua umat Islam itu benar? Enggak, kan saya katakan bahkan yang menginginkan nama saya hancur justru orang Islam sendiri. Wallah, saya dengar sendiri omongannya. Gitu loh. Dan kenapa harus takut? Kenapa harus sedih? Kenapa? Bahkan yang ingin menghabisi nyawa Sayyidina Utsman ibnu Affan, Utsman itu adalah orang yang juga mencintai Rasulullah sendiri. Yang menarik jenggotnya Utsman itu siapa? Coba pelajari itu. Yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu siapa? Ya, itu harus dipahami itu. Kenapa kita harus tutup aib orang, aib kelakuan umat beragama lain kita bongkarkan, kelakuan umat beragama kita tutupi? Ya nggak bisa. Harus kita bukakan ke publik bahwa bahkan yang menyerang apologet terkadang bukan yang beragama Kristen, tetapi Kalau juga saya, yang beragama Islam. Ada yang mu'alaf, ada yang begini. kecil. Saya sebagai seorang Islam, Umi Rifa sebagai seorang Islam, tapi saya tidak mau dibebankan bertanggung jawab terhadap apa seperti yang Umi Rifa bilang, mamanya dia ngomongin begana begini. Apa kita harus tutupin terus? Berarti kalau kita tutupin terus kan berarti kita bertanggung jawab atas tingkah lakunya dia. Kan nggak begitu? Dia tanggung jawab dia sendiri. Tapi kita nggak sebut nama, Bun. Memang kita tidak boleh sebut nama. Kita tidak boleh. Kalau saya pribadi kan tidak sebut nama tuh. Tapi kita harus katakan bahwa para apologet ini bukan hanya diserang oleh orang Kristen aja, teman-teman. Bang Zuma itu yang nyerang, Bang Zuma itu yang sangat menjelekkan dia sekarang ini, yang selalu bawa nama pribadi dia siapa coba?
Islam. Bukan dia Siapa aja. namanya lo Saya Gicot? sekarang sering dengar di bawah-bawah Si begitu. Yuni dulu. Karena saya pengen tahu kehidupan, apalagi makin kesini kan makin runyam. Sama bunda-bunda juga, saya juga begitu, bunda juga digituin juga. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Jadi kalau kita Iya, betul. sibuk dengan hal itu, kita nggak jadi berdakwah. Kenapa sibuk? Siapa lagi ya yang coba carikan satu manusia yang tidak pernah berdosa, suruh jadi apologet sudah. Intinya akhirnya gini ya, kan? Uni, Bunda. Nah, gitu. Biarlah manusia Jadi yang nggak benci perlu sama lah. kita, asal jangan Allah Ya, yang benci sama kita. ya, Itu aja. betul. Itu prinsip saya tuh. Yang penting kita menegakkan apa yang kita Nah, harus itu cintai, dia. kan. Allah sudah bilang. Ya, karena Allah sendiri adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bahkan kata Allah, seandainya kalian tidak berdosa, maka dimusnahkan oleh Allah manusia, diganti dengan manusia berdosa. Artinya apa? Memang Allah izinkan kita berbuat dosa supaya kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun, supaya kita sadar bahwa Tuhan kita ketika kita berdosa kembali kepada Allah, Allah akan terima kita. Bukan kayak Tuhannya Oten yang waris-warisin dosa ke anak keturunan kita. Bukan, beda. Gitu, kurang lebih seperti itu lah. Jadi saya termasuk tidak pedulian, Bunda. Kalau saya bicara pribadi, Bunda, alhamdulillah saya sudah Bunda, bahkan Bunda tahu nggak, ke Bang Zuma sendiri loh ada yang bilang saya begini begitu. Bang Zuma, ke abang saya yang tabanenya, abang Zuma adalah orang yang akan melindungi saya dari itu, kemudian menasihati saya. Tiba-tiba dia yang gibah sendiri ke Bang Zuma. Mungkin Bayangin ada tuh. faktor X. Kan? Ada faktor Untungnya orang-orang yang X. Jadi seperti itu ya memang. bisa jadilah itu. Kalau saya mah nggak peduli, Bunda, asal orang bisa menunjukkan ini buktinya kau telah bersundal. Mana buktinya? Siapa yang telah bersundal denganku? Tunjukkan orangnya Jadi sini. begini. Saya orangnya, siapa kau? Uni Seger-seger makin katanya kan. berkibar, Seger-seger. makin banyak angin yang meniup kan, angin yang bertiup. Jadi ya sebagai pohon yang tinggi, ya harus kuat-kuat mental memang. Tapi banyak perubahan, Bunda Mila, Bang Zuma, Unripa yang dulunya keras, sekarang mereka lebih bagus lagi. Saya ikutin terus, alhamdulillah. Ya masing-masing dari arah guru-guru senior saya termasuk ya Bang Zuma, Unripa, Bang Kores, Bang Yanatan Nandar tuh kan. Mau makan dulu ya? Lapar, Bun. Ini. Lapar banget, Bun, belum makan. Ya. Jadi aku turun ya, Ya, Bunda Bun. Mila sehat selalu, Bang Haji sehat selalu. Semoga kita semua niatnya diluruskan selalu ya. Niat kita itu yang diukur nanti, karena amalan kita tergantung kepada niat. Kalau niat kita benar, maka insya Allah benarlah perbuatan kita. Kalau niat kita salah, ya sudah, wallahu a'lam bishawab. Intinya yang paling penting harus diperbaiki, yang diluruskan adalah niat kita. Mungkin seperti itu Bunda Mila dan Bang Haji. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah buat teman-teman semua. Kembali lagi, saya tidak peduli dengan masalah pribadi saya yang diumbar publik dan dibicarakan. Karena itu saya berterima kasih kepada orang-orang yang telah bersedia untuk menabung amal untuk saya di akhirat nanti, dan mengangkat semua dosa-dosa saya ya, yang telah bersama-sama ya. Dia ingin banget tuh mengambil dosa saya tuh. Nggak apa-apa, ambil aja udah ya. Nah gitu ya, sholat rajin-rajin kalian yang mengibahi saya. Sholat rajin-rajin nanti bagi ke saya. Ya Ustadz di sini ya. Ustadz di sini ya. Saya turun dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustaz nggak kebagian. lagi di mall baru kelar zuhur Masya Allah. Belanja. baru kelar zuhur Caranya dibuat aja, Ustaz. Oh, gede juga ininya ya. Mallnya. Ini yang di Bitung itu ya, di Bitung. Rawamangun di Lote Rawamangun. Iya. Dulu saya pernah tinggal di Rawamangun tuh, di Bumi Putra, dekat Persahabatan. Siapa? Aji. Ya, Bunda siap. Adi, saya memang mau nanya. Jadi saya juga tahu bagaimana host ini menerima orang awam seperti saya yang kadang-kadang followin dong, gini. Nah, terus jadi saya digibahin lah ceritanya. Habis itu saya dibilang, oh bisa naik gara-gara gift
seperti itu. Saya nggak komen ABC, cuma saya tahu Maka aja. tadi Bunda saya bisukan, saya nggak suka ke orang-orang begitu Bunda. Jadi gini. Oh, pantesan si Haji maksudnya, Ustadz nggak kebagian, maksudnya ada gift gede kah gitu Bunda Mila? Iya, awak dapat dari Bunda dari Uni lah. Jadi kan harus dapat 30 Oh, maksudnya gitu. Dibilang saya nggak ada gift. Oh, Ya Allah, nggak perasaan apa-apa. tadi Ustadz Oh, maksudnya maksudnya gift. Enggak lah, saya Ustadz nggak udah terlalu. dapet, enak aja. Ustadz dapat Saya nggak terlalu. dari saya. Saya enggak terlalu ini sama gift. Jadi Bunda saya jangan cuma minta doa pikirkan sehatnya. apa. Begini Ustadz, Ada. begini Ustadz, begini, maaf saya lancang kalau saya ngajarin. Umpamanya Ustadz nggak peduli, nggak apa-apa. Umpamanya ada kelebihan, nggak usah dicairin, langsung aja bagiin lagi sama hewan villa yang lain. Karena Ustadz kan sering buka komal juga saya lihat, dan ada ibu-ibu, saya nggak tahu kondisi mereka seperti apa. Mudah-mudahan mereka orang berada semua. Benar nggak ini saya ngomong ini? Nah, bisa di-sharekan ke situ. Saya sih aja Ustadz. Tadi Ustadz Kalau komal saya, jadi- Bunda, komal saya giftnya adalah doa, Bunda. Nah, doa. itu bagus juga. Supaya saya sehat, Apa naik biar bisa bagi-bagi. istiqomah gitu loh. Enggak lah, kalau saya enggak terlalu ini sama gift-gift itu. Jadi Apa maksudnya? Enggak terlalu lah. Jadi gini Bunda, tadi ada banyak yang tapping jelek di bawah kan saya bisukan. Kenapa Evan Villa? Ya Allah memberi kita masing-masing kekuatan. Para sahabat saja ada yang dakwahnya dengan harta, bahkan ada yang dengan tenaga. Bilal bin Rabah itu dengan tenaga. Jadi masing-masing ada yang dengan ilmunya. Emang mereka bilang apa? Saya nggak baca sama sekali loh. Saya tuh jarang baca di bawah. Tinggalnya aneh-aneh lah Bunda. Oh. Awas saya bacanya masih langsung bisukan saja. Tapi juga banyak juga lah. Pokoknya banyak lah. Saya bilang kalau bahas di komasi tentang itu saya nggak mau. Gue bilang. Dan Jadi jangan nggak batasin bersih. orang lain, gue bilang. Jangan jadi orang-orang munafik. Kalau nggak suka sama saya jangan bawa orang yang baik ke sini untuk kenal domba. Saya nggak suka gitu Bunda. Oke, saya bilang udah. Kalau kan nggak suka cukup, kan nggak suka dalam hati. Jangan sampai kan gitu. Allah tuh maha bolak-balikan hati loh, gitu kan gitu. Tapi memang kadang-kadang Saya kan sholat zuhur dulu tadi Bunda, turun dulu di mall, sholat dulu, nyari mall, sholat, baru naik lagi. tinggalnya di Saya bawah, nggak ngeh, Ustadz. kalau ada gift. Wih, totonya Bunda Mila udah sampai 2K aja sorganya gitu di Komal. Tadi Sorga kan Komal maksudnya. ada Ustadz Anapi, ada salah kirim itu, salah kirim Ustadz. Saya salah kirim. Saya mestinya kirim ke Uniriva, tahu-tahu ke karena akun saya yang ini saya nggak cas memang, jadi saya fokus ke satu akun aja, biar apa namanya itu pembelian jadi lebih murah juga katanya begitu. Saya sendiri nggak ngerti sebenarnya. Iya. Tapi kalau kata Ripa yang di Bunda Mila kirim saya lagi gitu. Kenapa? Kata Ripa Iya, itu yang di makanya Bunda nggak Mila bisa kirim ke ternyata. Bang Haji katanya. Nggak Ripa. bisa loh, maksudnya mungkin perlu berapa Tapi hari ya. kaidahnya kan Bunda Mila udah paham kan, kalau saya kan kaidah tentang hukum kan, hukum Islamnya. Ya, tahu. Kalau salah Oh, ngirim, masalah gift itu masih biasa. Tapi kalau salah masuk kamar itu yang khawatirnya jadi haram. Bahaya tuh Zat. Ustadz, kita janji bahas beginian nanti di komalnya Ustadz ya. Kita lanjut ya. Nggak apa-apa. Jadi saya dapat ilmu, yang pendengar dapat ilmu, yang naik di atas juga dapat ilmu. Itu kan bagus banget gitu loh. Betul. Nggak apa-apa deh saya Ya, dijadiin contoh. di-sharekan di YouTube. Saya juga ada YouTube Hanafi TV Official. Saksikan besok kalau Allah kasih panjang umur ya, insya Allah jam 7 waktu Indonesia Barat kita buka komal kajian sambil debat antara yang dari Amerika sama Muhammad Hanafi yang dari LA Lenteng Agung. Kita adu tentang mengenai masalah poligami Amerika dan Lenteng Agung Hanafi. Kalau saya udah angkat tangan Bunda ya, kalau masuk masalah bab itu saya angkat tangan. Iya, ini Indah nih. Siapa namanya? I'm Januari ini suka bikin piti-piti di YouTube. Jadi nanti saya minta tolong dia yang recordin biar di YouTube. Jadi ini saya tuh YouTube saya ada 2.
Yang satu punya saya pribadi itu 1.000 sekian, tapi saya dapat hibah dari Ustadz Wafi ngasih saya biar saya bisa lebih besar berdakwanya karena udah 6.000 lebih dan udah menghasilkan. Orang belum mulai aja Bunda udah dapat dukungan itu dari Bunda Sutraungu. Ngadi-ngadi main dukungan. Siapa? Dari siapa? Dari Bunda siapa? Saya dukung Bunda kalau tentang poli katanya. Ngadi-ngadi dia. Hadir besoknya jam 7 pagi, jam 7 malam ya? Saya nggak kuat lah Bunda, saya nggak kuat, saya nyerah. Kalau di Amerika, kalau di Toronto kan, kalau di bos saya kayak Toronto itu kan sama kan, Amerika juga kan, daerah sana kan. Iya, tapi biasanya beda jam 7 pagi, di sana jam 7 malam. 7 pagi kalau berarti gitu sana di 7 saya malam. Jam 9 malam. Sekarang jam berapa di sana? Sekarang jam 2 kurang 4 menit. Jam 2 siang kurang 4 menit. 2 siang. Bedanya jauh bener kita. Saya jam 11 malam. Oh iya bener. Saya jam 12 malam sekarang ini. Jadi beda 14 jam. Jadi saya ingat aja. Jadi jam 7 di kalian, jam 5 sore di saya. Oke, saya ingat itu kalau gitu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.